Selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada lagu atau buku atau orang gitu yang tiba-tiba bisa meledak banget, jadi omongan semua orang. Sementara yang lain padahal mungkin sama bagusnya malah kayak hilang aja gitu di telan waktu. Hmm, Kenapa sih The Beatles bisa jadi The Beatles gitu? Atau lukisan Mona Lisa kok bisa ya jadi yang paling terkenal sedunia? Apa rahasianya? itu pertanyaan bagus banget dan emang sering jadi misteri ya. Ini langsung ke inti persoalan sih, soal sukses, soal ketenaran, dan peran keberuntungan yang sering kali nggak kita duga. Nah, hari ini kita coba yuk kita bedah sumber yang Anda bagikan, terutama dari bukunya Cass R. Sunstein, How to Become Famous Lost. Kita coba kupas lapis demi lapis, apa aja sih mekanisme di balik fenomena ketenaran ini. Oke, oke. Jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar nih, kotak hitam keberuntungan sama pengaruh sosial, gitu ya. Kita bakal lihat gimana bakat aja tuh ternyata nggak cukup. Gimana pandangan orang lain, omongan orang, bisa ngebentuk realitas. Dan kenapa ada jenius yang hilang, yang mungkin baru ketemu bertahun-tahun kemudian, atau malah, ya ampun, nggak ketemu sama sekali. Siap ya kita gali lebih dalam? Siap. Mari kita mulai. Kita mulai dari cerita klasik aja deh. The Beatles. Ini beneran loh. Percaya nggak 2 tahun lebih sebelum mereka bikin heboh dunia di Ed Sullivan Show itu, mereka itu ditolak berkali-kali sama label rekaman di Inggris. Beneran, nggak ada yang mau. Wah, iya ya. Sering dengar cerita itu. Mereka udah hampir nyerah katanya. Terus tiba-tiba, boom. Kayak disambar petir aja gitu, nasib baik datang. Mirip juga kan sama banyak nama besar lain, sebut aja Taylor Swift, Bob Dylan, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Barack Obama. Kayaknya ada momen klik gitu ya, yang bikin mereka langsung melejit. Betul. Tapi, nah ini menarik. Seperti kata Benjamin Franklin yang dikutip di buku ini, jumlah jiwa hebat yang tidak dikenal ketenaran itu sama banyaknya dengan tokoh-tokoh paling terkenal. Artinya apa? Artinya ya ada banyak banget The Beatles yang hilang, Taylor Swift yang hilang di luar sana. Banyak talenta hebat yang kita nggak pernah dengar namanya. Bener juga. Ini negasin lagi, bakat luar biasa itu ya perlu sih, tapi jelas nggak cukup. Ada kutipan menarik juga dari kitab pengkhotbah di Alkitab, bunyinya gini kurang lebih. Perlombaan bukan untuk yang cepat, melainkan waktu dan kesempatan terjadi pada mereka semua. Nah pertanyaannya sekarang, kesempatan itu datangnya dari mana? Gimana caranya muncul? Kalau kata Sunstein di bukunya ini, dia ngegambarinnya tuh kayak kita semua ini lagi ikut banyak lotre tanpa sadar. Mungkin aja nih saat ini Anda lagi pegang tiket lotre ketenaran tanpa Anda tahu. Hehe, bisa jadi, bisa jadi. Yang bikin penasaran, meskipun katanya banyak banget faktor untung-untungan, buku ini tuh ngasih sinyal kalau kita sebenarnya bisa sedikit ngakalin peluang kita. Bukan jaminan pasti berhasil ya, tapi setidaknya bisa naikin kesempatan lah. Gimana caranya? Nah itu yang seru buat dibahas nanti. Oke, Ngomongin ketenaran nih, ada tokoh menarik, Samuel Johnson. Dia ini penulis kamus Inggris pertama. Dia tuh skeptis banget sama ketenaran yang cuma sebentar. Dia bilang itu cuma gelembung ketenaran palsu. Gampang pecah, cuma karena ditiup angin tren sesaat. gelembung ketenaran palsu ya? Iya. Anda ingat nggak? Atau pernah dengar mungkin, Dave Clark Five? Di awal tahun 60-an, mereka ini populer banget loh, sampai dibanding-bandingin sama The Beatles. Majalah-majalah pada nanya, siapa yang lebih hebat? Oh ya, sempat seheboh itu ya? Iya, katanya rekaman mereka laku lebih dari 100 juta kopi. Lagu kayak Glad All Over atau Catch Us If You Can emang enak sih didengar, tapi ya kita tahulah akhirnya gimana. Mereka bukan The Beatles, ketenarannya nggak sawet itu. Betul. Nah, si Johnson ini percaya sama yang namanya ujian waktu. Dia yakin karya atau orang yang beneran hebat itu bakal awet ketenarannya, nggak lekang oleh waktu. Contohnya film Citizen Kane. Waktu awal rilis kalah Oscar sama How Green Was My Valley. Tapi lihat sekarang, jangka panjangnya Citizen Kane dianggap jauh lebih masterpiece kan? Iya, benar. Atau Mozart yang akhirnya jauh lebih dikenang daripada Salieri, padahal Salieri dulu populer banget di masanya. Terus Jane Austen juga lebih bertahan daripada Mary Brunton, penulis sezamannya. Jadi Johnson mikirnya, ketenaran abadi itu nggak mungkin lah cuma hasil ikut-ikutan sesaat atau untung-untungan doang. Nah disinilah argumen dari Sunstein ini mulai menantang pandangan Johnson.
Iya, ini dia nih bagian serunya. Contoh paling kuat yang diangkat itu Robert Johnson, gitaris blues yang, wah, luar biasa lah skillnya. Tapi dia meninggal muda dan miskin tahun 1938. Rekamannya cuma 2 sesi seumur hidupnya, hampir nggak ada yang kenal waktu dia masih hidup. Kasian ya. Banget, tapi puluhan tahun kemudian, album kompilasinya King of the Delta Blues Singers tiba-tiba meledak, jadi legenda. Itu pun bisa kejadian karena ada orang-orang kayak John Hammond yang jadi juaranya, yang nggak kenal lelah memperjuangkan musiknya, ngenalin ke orang-orang. Nah iya, Ini bukti kalau petir ketenaran itu istilahnya bisa nyambar bahkan setelah orangnya nggak ada. gila kan? Nah, ini nguatin gagasan bahwa selain kualitas karya itu sendiri, ada faktor-faktor luar yang perannya krusial banget. Satu, tadi disebut juara. Bisa promotor, manajer, kritikus musik, atau bahkan fans militan yang nggak capek-capeknya ngenalin karya itu ke orang lain. Mereka ini penting banget. Iya iya. Dua, Zeitgeist, atau roh zaman. Cocok nggak sih karya itu sama suasana, nilai, atau kebutuhan di era tertentu pas karya itu ditemukan lagi? Tiga, seringkali narasi hidup si pencipta juga ngaruh. Cerita hidup Robert Johnson yang penuh misteri itu kan juga jadi daya tarik tersendiri ya kan? Bikin orang penasaran. Bener banget, misteri itu menjual ya. Oke, terus ada satu jebakan berpikir nih, yang menurut buku ini bahaya banget. Waktu kita coba ngertiin kenapa orang bisa sukses. Kita tuh cenderung cuma ngeliatin yang udah sukses aja, titik. Maksudnya? Ya kayak buku-buku bisnis populer gitu loh. Misalnya Good to Great, yang nemuin katanya kunci sukses itu budaya disiplin. Atau In Search of Excellence, yang nemuin bias untuk bertindak. Mereka kan neliti perusahaan-perusahaan yang sukses banget, terus cari ciri-ciri umumnya apa. Ah, iya. Paham. Masalahnya, ini dalam dunia penelitian disebutnya memilih berdasarkan variabel dependen. Gampangnya gini deh, itu kayak kita nyimpulin kalau semua perenang olimpiade hebat karena punya kolam renang di rumah. Padahal, kita nggak ngeliat ribuan orang lain yang punya kolam renang tapi nggak jadi atlet olimpiade. Haha, iya juga ya. Kita nggak tahu berapa banyak perusahaan yang gagal, padahal mereka juga punya budaya disiplin atau bias untuk bertindak. Bisa jadi banyak banget. Jadi, ciri-ciri itu belum tentu jadi penyebab sukses. Bisa jadi cuma kebetulan aja ada di sampel perusahaan sukses yang diteliti itu. Studi lain soal ilmuwan atau filsuf terkenal juga nunjukin hal mirip. Banyak banget varian kesuksesan yang nggak bisa dijelasin cuma dari faktor terukur kayak IQ atau gaya berpikir. Terlalu banyak kebetulan atau faktor X lah istilahnya. Tapi kenapa ya cerita kayak, oh kalau mau sukses harus punya ciri X itu kedengerannya meyakinkan banget buat kita. Rasanya kok logis gitu. Nah, ini karena kekuatan cerita atau narasi. Penelitian yang dikutip di sini nunjukin itu. Misalnya, kalau Anda dikasih contoh pendiri startup sukses yang drop out kuliah, kayak Bill Gates, wah, mungkin langsung kepikiran, oh, drop out itu kunci sukses ya, berani ambil risiko itu penting. Iya, sering banget kepikiran gitu. Tapi kalau dikasih contoh yang sukses dan lulusan universitas top kayak Jeff Bezos, bisa jadi sama yakinnya, nah kan, lulus kuliah itu penting, buktiin kegigihan dan kecerdasan. Kita tuh gampang banget kebawa sama alur cerita sebab akibat yang simple dan rasanya memuaskan gitu. Padahal realitanya jauh lebih rumit. Oke. Berarti harus hati-hati sama narasi sukses yang terlalu simpel ya. Betul. Contoh paling ikonik soal ini, ya Mona Lisa lagi. Kenapa lukisan itu bisa jadi yang paling terkenal sejagat? Refleks kita pasti langsung mikirin kualitas lukisannya kan? Iya dong, senyumnya misterius, matanya kayak ngikutin kita. Nah, itu kualitas intrinsiknya. Tapi buku ini ngasih penekanan besar pada peran kebetulan dan apa yang disebut keadaan tak terduga, adventitious circumstances. Salah satu momen kuncinya itu ya pas lukisan ini dicuri tahun 1911. Oh, yang kasus pencurian itu ya? Ya, kejadian itu bikin heboh sedunia, jadi berita utama di mana-mana, dan akhirnya menancapkan Mona Lisa di benak semua orang secara global. Jadi, ketenaran itu seringkali bukan cuma soal bagus atau enggaknya sesuatu secara intrinsik. Ada faktor luck dan kejadian tak terduga yang perannya gede banget. Tunggu dulu deh, jadi maksudnya lukisan sekelas Mona Lisa bisa terkenal justru karena dicuri, bukan semata-mata karena kualitasnya. Rasanya kok agak gimana gitu ya dengarnya, sulit dipercaya gitu. Gini deh, bukan berarti kualitasnya nggak penting sama sekali ya. Lukisannya memang masterpiece, tapi
peristiwa pencurian itu jadi pemicu yang luar biasa besar. Katalisator lah. Itu yang bikin semua orang ngomongin. Media ngeliput abis-abisan. Itu contoh ekstrim bagaimana keadaan tak terduga bisa melambungkan sesuatu ke stratosfer ketenaran. Ah, oke. Jadi pemicu ya, bukan satu-satunya sebab. Lebih masuk akal sih kalau gitu. Nah, ngomongin pengaruh omongan orang dan bagaimana itu ngebentuk ketenaran, ada eksperimen menarik banget yang dijelasin di sini. Namanya Music Lab. Oke, Music Lab, gimana tuh eksperimennya? Ceritain dong. Jadi gini, ribuan orang diminta dengerin lagu-lagu dari band-band baru yang belum dikenal sama sekali. Terus mereka diminta ngasih rating dan milih mau download lagu yang mana aja. Setengah peserta masuk kelompok kontrol. Mereka nilai lagu benar-benar independen tanpa tahu pilihan orang lain. Murni selera pribadi mereka aja. Oke. Nah, setengah lagi masuk kelompok pengaruh sosial. Mereka ini bisa lihat berapa kali tiap lagu udah di-download sama peserta-peserta sebelumnya. Jadi ada indikator popularitas gitu. Kelompok pengaruh sosial ini pun dipecah lagi jadi 8 dunia paralel yang jalan sendiri-sendiri, nggak saling berhubungan. Wah, menarik desainnya. Terus hasilnya gimana? Apa bedanya kelompok kontrol sama yang ada pengaruh sosial? Hasilnya lumayan bikin kaget, dan ini penting banget buat Anda pahami. Pertama, tingkat ketidakpastiannya tinggi banget. Lagu yang sama bisa jadi super hits di satu dunia, tapi di dunia lain malah nggak laku sama sekali. Bener-bener beda nasibnya. Serius? Lagu yang sama persis? Sama persis. Ini nunjukin kalau hasil akhir itu bisa sangat bergantung sama pilihan-pilihan acak di awal. Siapa yang kebetulan milih duluan itu bisa nentuin arah. Kedua, ketidaksetaraan jadi makin parah di kelompok pengaruh sosial. Lagu yang kebetulan populer duluan cenderung jadi jauh lebih populer lagi, karena orang jadi ikut-ikutan milih. Ini efek yang menang ambil semua atau winner take all. Oh, jadi kayak bola salju gitu ya? Persis. Ketiga, kualitas memang ada pengaruhnya, tapi nggak mutlak. Lagu yang dinilai paling bagus di kelompok kontrol yang independen, jarang banget gagal total di kelompok pengaruh sosial. Sebaliknya, yang dinilai paling jelek juga jarang jadi hits besar. Tapi, nah ini dia, untuk lagu-lagu yang kualitasnya di tengah-tengah, hasilnya jadi sangat gak terduga. Bisa untung banget, bisa apes banget. Tergantung dinamika sosial di dunia masing-masing. Wah, gila juga ya. Lagu yang sama, nasibnya bisa beda banget cuma karena urutan orang milih atau lihat angka download. Ini gara-gara apa sih sebenarnya? Kok bisa gitu? Ini terjadi karena fenomena yang disebut kaskade informasi. Gampangnya, kita tuh cenderung ngikutin pilihan orang lain karena kita anggap mereka punya informasi lebih atau tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Contohnya gimana tuh di kehidupan sehari-hari? Contoh paling gampang. Kalau Anda lagi cari makan di tempat baru, terus lihat ada 2 restoran sebelahan, satu rame banget, satunya sepi melompong. Anda cenderung milih yang mana? Ya, yang rame lah, hehe. Mikirnya pasti lebih enak, makanya rame. Nah, itu dia kaskade informasi. Anda ngikutin pilihan orang banyak, berasumsi mereka tahu kalau makanannya enak. Padahal belum tentu kan. Bisa jadi yang sepi itu baru buka, atau harganya lebih mahal tapi kualitasnya sama aja. Ini bisa ngejelasin kenapa tren fashion bisa tiba-tiba meledak. Kenapa pilihan politik bisa mengelompok. Atau bahkan kenapa produk kayak iPhone bisa laku keras banget di Jepang, tapi mungkin biasa aja di Brazil misalnya. Selera pasar bisa dibentuk oleh pengaruh sosial ini. Ada eksperimen lain juga pakai Genimals, itu hewan AI hibrida gitu. Hasilnya nunjukin pola mirip. Pengaruh sosial bisa bikin munculnya selera lokal yang beda-beda banget antar kelompok. Oke. Jadi kita ikut-ikutan karena mikir orang lain lebih tahu. Itu kaskade informasi. Ada lagi nggak jenis ikut-ikutan yang lain? Ada lagi, namanya kaskade reputasi. Kalau yang ini kita ikut arus bukan karena percaya informasinya benar, tapi lebih karena pengen diterima secara sosial, biar nggak dianggap aneh atau ketinggalan zaman. Oh, jadi biar nggak dikucilkan gitu ya? Kayak misalnya... Misalnya semua teman kantor Anda lagi heboh banget ngomongin film A, bilang bagus banget. Anda mungkin ikut muji-muji juga di depan mereka, iya bagus banget filmnya. Padahal dalam hati Anda mikir, biasa aja ah. Cuma biar nyambung aja ngobrolnya, biar nggak dianggap aneh sendiri. Hahaha, sering kejadian tuh kayaknya. Iya kan? Terus ada juga polarisasi kelompok. Ini fenomena di mana kalau orang-orang yang udah punya pandangan mirip, ngumpul, dan diskusi bareng, biasanya pandangan mereka malah jadi makin ekstrem ke arah itu. Yang awalnya cuma agak setuju, jadi sangat setuju. Wah, jadi makin mantep sama pendapat kelompoknya ya? Betul.
Nah, semua mekanisme sosial ini, kaskade informasi, kaskade reputasi, terus ada juga efek jaringan. Kita pengen tahu apa yang orang lain tahu, kayak kenapa semua orang nonton Star Wars, biar nyambung kalau ngobrol, sama polarisasi kelompok, semuanya ini main peran besar nentuin siapa atau apa yang akhirnya jadi terkenal dan mendominasi. Rumit ya? Rumit tapi masuk akal sih penjelasannya. Oke, jadi selain kualitas asli dan keberuntungan murni, ada pengaruh sosial yang kuat banget ya efeknya. Nah, tadi juga disinggung soal juara. Kayaknya peran mereka ini penting banget ya. Krusial, penting banget. Kita udah bahas tadi John Hammond buat Robert Johnson. Buku ini juga nyebutin contoh lain, Jo van Gogh Bonger. Dia ini iparnya Vincent van Gogh. Setelah Vincent meninggal, bunuh diri dan gak terkenal, Jo ini mendedikasikan sisa hidupnya buat promosiin lukisan-lukisan Vincent, ngadain pameran, nerbitin surat-suratnya. Tanpa dia, mungkin nama Van Gogh nggak akan sebesar sekarang. Wow, luar biasa ya dedikasinya. Banget. Terus ada Brian Epstein buat The Beatles, yang orbitin mereka. Dan buat Connie Converse, penyanyi folk yang sempat hilang puluhan tahun itu, ada beberapa orang kayak Gene Deitch sama David Garland yang nemuin lagi rekamannya di arsip dan ngenalin ke publik baru. Tanpa para juara ini, banyak talenta hebat mungkin beneran terkubur selamanya. Nggak pernah kita nikmati karyanya. Nah, aneh lain nih yang dibahas di buku. Bonus kematian. Maksudnya gimana tuh? Kok meninggal malah jadi bonus? Agak sinis ya kedengerannya. Iya, kedengarannya emang sinis ya. Tapi studi yang dikutip di buku ini nunjukin data yang menarik. Katanya, penjualan buku penulis yang udah lumayan dikenal sebelumnya, itu bisa naik signifikan setelah dia meninggal. Apalagi kalau meninggalnya di usia relatif muda dan diliput media besar-besaran. Perhatian publik jadi besar banget. Oh, gitu. Sampai-sampai penulis Gore Vidal pernah nyeletuk pas Truman Capote meninggal, katanya itu langkah karir yang cerdas. Sadis sih, tapi mungkin ada benarnya dari sisi dampak publisitas. Kenapa bisa gitu ya? Apa karena orang jadi kasihan atau gimana? Mungkin ada campuran beberapa hal. Perhatian media yang besar itu bisa memicu kaskade informasi dan reputasi yang udah kita bahas tadi. Orang jadi penasaran, siapa sih ini? Karyanya kayak apa? Bisa juga muncul respons emosional dari pembaca, rasa kehilangan atau nostalgia yang mendorong mereka beli karyanya. Jadi semacam penghormatan terakhir gitu. Masuk akal juga sih penjelasannya. Nah, terus gimana nasib mereka yang dulu hilang atau kalah karena kondisi sosial di zaman mereka? Kayak misalnya perempuan atau orang dari kelompok minoritas yang dulu nggak dapat kesempatan. Apa mereka hilang selamanya? Itu poin penting juga yang diangkat. Virginia Woolf pernah nulis esai terkenal soal Judith Shakespeare. Dia bayangin kalau Shakespeare punya saudara perempuan yang sama berbakatnya. Tapi yang nggak mungkin bisa berkembang jadi penulis hebat karena dia perempuan di zaman Elizabethan. Kesempatannya nggak ada sama sekali. Iya, kebayang sih susahnya. Buku ini juga nyebut contoh nyata Margaret Cavendish. Dia ini filsuf dan penulis perempuan di abad ke-17. Dulu dia sering diremehin, dianggap eksentrik, bahkan sama Virginia Woolf pun sempat diremehin. Tapi sekarang, di era kita, dia mulai diakui sebagai pemikir orisinal yang penting. Karyanya dipelajari lagi. Wah, bagus dong kalau gitu. Ini nunjukin kalau faktor yang dulu jadi penghalang, misalnya gender, ras, atau punya ide yang terlalu maju buat zamannya, justru bisa jadi daya tarik atau nilai tambah di era lain, pas nilai-nilai sosial udah berubah. Apa yang dulu dianggap aneh, sekarang bisa dianggap visioner. Jadi, apa yang dianggap hebat atau penting itu bisa berubah banget ya seiring waktu. Nggak mutlak gitu. Banget, sangat bisa berubah. Ini nyambung banget ke gimana kanon terbentuk dan berubah. Kanon itu sederhananya ya, daftar karya-karya yang dianggap paling penting, paling agung, paling wajib dibaca atau diketahui dalam suatu bidang, kayak sastra, seni, atau musik. Oh, kayak buku-buku wajib di pelajaran sastra gitu ya? Nah, contohnya itu. Pertanyaannya, siapa yang masuk daftar itu? Siapa yang nentuin? Kritikus terkenal kayak Harold Bloom mungkin mikir, ini murni soal kekuatan estetika karya itu sendiri, kualitas intrinsik yang abadi. Tapi argumen di buku ini bilang nggak sesimpel itu. Contohnya, lihat aja isi Norton Anthology of English Literature, semacam kitab sucinya sastra Inggris di kampus-kampus. Isinya itu berubah drastis loh dari edisi ke edisi selama puluhan tahun. Edisi baru, masukin lebih banyak penulis perempuan, penulis dari latar belakang non-kulit putih, tema-tema yang dianggap relevan sama isu sosial sekarang. Shakespeare atau Dickens terus ya?
Nggak lagi. Jadi, pembentukan kanon itu sangat dipengaruhi sama siapa yang lagi megang kendali narasi di dunia akademik atau kritik, dinamika sosial, isu politik, bukan cuma soal kualitas abadi yang objektif dan nggak berubah. Sejarah, termasuk sejarah seni dan sastra, memang sering ditulis oleh pemenang atau setidaknya oleh mereka yang punya kuasa mendefinisikan. Wah, jadi setelah kita lihat betapa untung-untungan bisa nentuin nasib, terus gimana omongan orang bisa bikin sesuatu naik daun atau malah tenggelam, pentingnya peran para juara, efek aneh dari kematian, sampai gimana dasar karya agung itu sendiri bisa dirombak ulang tergantung zaman. Rumit banget ya ternyata jalan menuju ketenaran ini. Gak sesimpel yang kita bayangin. Benar sekali, sangat rumit dan banyak faktor tak terduga. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang mungkin agak bikin resah ya, tapi bisa juga jadi sumber inspirasi buat kita semua. Coba deh Anda bayangkan sejenak. Berapa banyak Einstein yang hilang, Shakespeare yang hilang, atau The Beatles yang hilang di luar sana? Maksudnya? Maksudnya, orang-orang dengan bakat luar biasa, dengan ide brilian, dengan karya hebat, yang karyanya nggak pernah sampai ke kita. Nggak pernah kita nikmati. Cuma karena mereka kebetulan nggak ketemu situasi yang pas, di waktu yang tepat. Atau mereka nggak punya juara yang mau ngebela dan promosiin mereka, atau ya, sekedar kurang beruntung aja dalam loteri kehidupan ini. Buku ini benar-benar ngajak kita merenung soal kemungkinan itu. Betapa banyaknya potensi hebat yang mungkin hilang begitu saja. Dalam banget ya semahannya. Jadi mungkin ini jadi semacam tantangan ya buat Anda, buat kita semua. Untuk terus pasang mata dan telinga, untuk tetap waspada sama kemungkinan adanya kehebatan yang masih tersembunyi. Entah itu dari masa lalu yang terlupakan di tumpukan arsip atau perpustakaan, atau justru ada di antara orang-orang di sekitar kita sekarang, yang karyanya keren banget tapi belum dapat panggung yang layak. Betul sekali. Siapa tahu kan, penemuan kembali besar berikutnya atau dukungan buat talenta baru yang luar biasa itu bisa dimulai dari rasa penasaran Anda. Dari kemauan kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang udah populer aja. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga ada percikan inspirasi buat Anda semua.